Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan IWP Kang Mas ya. Jadi IWP sahur langsung racik video ini gara-gara banyak komen sampean nih yang minta IWP untuk membedah atau membahas Veda Ega Pratama yang memang menarik perhatian kita semuanya. Ya oke lah ya teman-teman. Jadi kita meracik IWP berdasarkan requestan sampean di YouTube yang sebelumnya yang bahas kita MotoGP. Dan setelah kita bedah semua datanya, barulah IWP ngeracik ini. Nah, teman-teman semuanya, memang kita cukup surprise. Kita dibikin terkejut. Jujur ya, Cak ya. Dengan performa Veda pada hari pertama free practice MotoGP Buriram. Kita sebutnya Moto3 aja ya, biasa MotoGP ngomongnya. Tapi free practice yang jelas dilakukan kemarin, Cak. Dan siapa menyangka teman-teman semuanya bahwa Veda pada sesi pertama sudah bisa merangsek di posisi ke-6 Mas. Ini mengejutkan kita semuanya. Ini membuat kita terbengong-bengong, Cak. Betapa kuatnya adaptasi ya. Maksudnya kekuatan adaptasi, skill adaptasi dari Veda yang menurut kita di atas rata-rata. Cak, dia rookie Kang Mas. Dia pembalap yang baru megang NSF di tahun ini. Dan juga kita katakan semuanya berbeda. Walaupun engine sama, tapi ini adalah sebuah mesin yang berbeda. Karena memiliki horsepower lebih besar, elektronik yang berbeda, dan juga ECU yang berbeda, termasuk juga semuanya, swing armnya beda, suspensinya, dan ternyata dengan segala yang kita katakan tadi, Veda mampu merangsek posisi ke-6. Bahkan teman-teman ketika IWP coba bedah dan bongkar posisi dari Zen Mitani selaku rekannya, satu timnya, teammate lah ya kita katakan demikian, ternyata gila Mas, seperti langit dan bumi, Cak. Bahkan pada penutupan sesi, ketika IWP bongkar datanya, Cak, lap time-nya, Veda lebih cepat 1,3 detik dibandingkan dengan Zen Mitani. Apa nggak kentir Mas? Kita harus katakan, kita harus berbangga dengan yang dilakukan Veda. Ini adalah pembalap yang berbeda dari pengalaman IWP ya. Bahkan kalau kita komparasikan dengan zamannya Doni Tata dulu yang memang sih nggak bisa kita komparasikan yang nggak apple to apple ya. Karena zaman itu Doni mendapatkan motor yang notabene ya katanya sudah berusia. Nggak terlalu yang baru banget. Sementara Veda diberikan motor yang tentu di sebuah tim yang memang sudah established ya, timnya Honda Asia. Akan tetapi harus kita katakan walaupun tim yang bagus, jika dibandingkan dengan para tim Italia, Spanyol, tentu saja ini adalah sebuah tim yang memang sedikit di bawah mereka. Akan tetapi Veda mampu membuat perbedaan dan teman-teman bisa kita lihat bagaimana lap time Veda yang langsung merasuk di posisi ke-8 ya, dengan lap time-nya di 1 menit 41 hanya terpaut 0,5 detik. Bayangin aja Cak, hanya setengah detik dibandingkan pembalap terkencangnya si David ya, yang menggunakan mesin KTM. Dan memang Cak, yang menguasai dari 1 hingga ke-6 itu dari KTM Cak. Mesinnya KTM yang terkenal balance. Kalau kita ngomongin motor racing, kita nggak bisa mengatakan wah top speednya tinggi nih, pasti ini menguasai. Nggak juga. Motor yang bagus adalah balance atau seimbang antara top speed, kekuatan dari akselerasinya, kekuatan pada saat masuk tikungan, semuanya, brakingnya juga stabil, dan mesin KTM masih menjadi juara. Dan teman-teman sama tahu nggak, Veda dengan mesin Honda ternyata tercepat kedua Mas, untuk mesin yang sama, mengalahkan senior-seniornya. Gila Mas, ketimbang kita bertele-tele, langsung WB sodorkan kesamaan semuanya, bedah data Veda Ega Pratama pada sesi pertama di hari Jumat practice Moto3 di Thailand Buriram. Dan inilah yang bisa WB sodorkan buat sampean Cak. Ini adalah data buat sampean semuanya. IWP akan sodorkan secara gamblang. Selalu Cak, Iwan benaran kalau nggak menyodorkan data, rasanya ora puas Mas. Jadi teman-teman, kalau kita bahas saat ini, sebenarnya di sesi pertama, di hari pertama Veda itu sudah mengejutkan kita semuanya. Di pagi hari Mas, Veda sudah mampu nyodok di posisi terbaik ke-6. Sampean catat Kang Mas, ke-6 Cak, gendeng tenan nih bocah. Tapi WP nggak akan bahas itu, tetapi kita akan bahas totalnya saja Mas ya. Jadi pada end of session, ditutup sesi di hari pertama, di hari Jumat, kita juga terkejut sebab Veda Cak mampu masuk 10 besar, yang artinya pembalap merah putih ini langsung masuk ke Q2. IWB sendiri nggak pernah menyangka ya Veda secepat itu, mengingat teman-teman harus tahu Zen Mitani yang memiliki motor identik dengan Veda, memiliki tim identik, memiliki tim teknis yang sama, tapi ternyata terpuruk sekali. Ini sangat berbeda dengan Veda yang adaptasinya nih Cak ya. Jadi pembalap Gunung Kidul ini memang adaptasinya luar biasa. Oke, Wibi akan jabarkan pelan-pelan dari awal Cak. Dari pertama dulu untuk ranking classification Grand Prix Thailand di hari pertama, di mana David Almanza menjadi pembalap terkencang
dan menorehkan waktu yang luar biasa karena David sukses mendobrak tembok 1 menit 41, di mana David menorehkan waktu terbaik 1 menit 49.90 yang ditorehkan pada lap 10 dari 14 lap yang dia jalani, dan dia menorehkan top speed 233,7 km per jam. Tenang, kita akan bahas semuanya secara detail ya. Dari sini aja ada kelihatan bahwa top speed David Almanza ternyata memang sangat bagus. Nggak kaget mas, mesin KTM ini adalah mesin yang sangat balance, mesin yang menjadi salah satu ketakutan para rival karena mesin ini adalah mesin yang memang sangat matang. Ini adalah lawan dari Honda NSF yang sangat tangguh, Cak. Makanya teman-teman kalau kita lihat di sini ranking dari 1 hingga ke 6 ya, Cak ya. Ini adalah semua KTM, all KTM bike. Dan kita lihat di sini Alvaro Carpe juga menorehkan waktu yang sangat baik atau terpaut 0,078 detik dibandingkan dengan David. Dan kemudian Valentine Perone ketiga, Red Bull juga jadi KTM. Jadi memang Red Bull KTM Ajo dan juga Tech3 ini sangat kuat sekali. Tentunya lawannya adalah Liqui-Moly Dynovolt Intech GP ya, yang sudah membuktikan hari ini atau hari kemarin maksudnya ya, menjadi pembalap terkencang atau tim terbaik pada saat free practice hari pertama. Dan keempat adalah Maximo Quiles CF Moto, Cak. Jadi ya ini sama aja mas ya, jadi mesin-mesinnya juga mesin KTM. Kelima Marco Morelli dan keenam adalah Scott Oden, Cak. Nah, teman-teman, di sini barulah nongol pembalap Honda, Cak, yakni Jesus Reyes. Jadi Jesus Reyes ini menjadi salah satu pembalap unggulan yang dari Rivakult Snipers Team ya. Jadi memang kalau kita membahas MotoGP kemudian membahas Moto3 sama akan melihat atau ya aware gitu ya nama-nama tim yang memang tidak notice sebelumnya, akan tetapi gara-gara Veda kita menjadi sangat-sangat antusias untuk membahas mengenai Moto3. Nah, teman-teman, Jesus Reyes menjadi pembalap terbaik Honda dengan posisi 7. Top speed dari Jesus Reyes ini kalah dibandingkan dengan Veda. Bayangin aja, Cak, Veda menorehkan top speed 236,8. Ini sangat tinggi, Cak. Tentu kita akan bahas nanti, tenang, kita bahas yang terpisah, jadi kita akan pisah-pisah dikit biar kita fokus di segmen per segmen. Sementara ke-8 adalah Veda, Kang Mas. Ini tentu IWP sangat surprise sekali, karena teman-teman harus tahu Veda menggunakan new engine. Ya, kita katakan new engine karena semuanya lebih kompleks. Veda di masa lalu sebelumnya kan nunggang motor KTM dengan Red Bull Cup. Tapi ternyata hanya di beberapa saat saja Veda sudah mampu menguasai motornya. Dan kali ini Veda menjadi rookie terbaik mas, king dari Indonesia, Cak. Di mana Veda menorehkan waktu 1 menit 41.508 detik atau terpaut hanya 0,518 detik. Bayangin aja mas, hanya terpaut setengah detik dan ini artinya punya potensi besar sekali Veda akan terus nyodok. Veda menorehkan waktu tersebut pada lap 11 dari 16 putaran yang dia jalani. 9 adalah Adrian Fernandez. Oke, kita skip aja yang bawah-bawahnya, tapi kita langsung melirik ke sini. Bayangin aja mas, Veda bahkan mengalahkan David Munoz yang juga menggunakan mesin KTM Liqui-Moly Dynovolt Intech yang satu tim dengan David Almanza maksudnya. Dan ternyata di sini kita lihat bahwa fix persaingan nggak main-main mas. Jadi dengan posisi Veda ke-8 ini artinya memang Veda menyalip para pembalap terbaik dari Eropa. Ini luar biasa teman-teman semuanya. Dan yang menjadi satu hal yang lebih juga surprise adalah Brian Uriarte pun hanya mengisi posisi 10 terbaik. Dan satu poin lagi, ini oke lah kita kalau ngomongin motornya ya, bisa saja memang motornya Veda bagus, tentunya itu adalah kombinasi antara pembalap dan juga motor. Tapi yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana sulitnya para rookie lainnya, Hakim Danisa, yang nunggang motor KTM pun kali ini hanya terbaik di posisi 22. Posisi 22 dengan gap 1,94 detik ya dibandingkan dengan yang terbaik ya. Dan kemudian oke, itu KTM. Tapi ini dia mas, yang menjadi fokus IWP adalah Zen Mitani yang satu motor, satu tim. Sekali lagi ya, the same bike, the same team, semuanya teknisnya sama. Tapi Zen Mitani terseok-seok dengan posisi ke-26 atau menorehkan waktu terbaik 1 menit 42,814 detik. Yang artinya mas, ini memang pembalapnya Cak yang luar biasa. Ya kita harus fair katakan ya, dengan data yang kita sodorkan kesampaian ini memberikan gambaran ke kita semuanya bagaimana kuatnya dan proses adaptasi dari Veda Ega yang patut kita acungin jempol. Nah, teman-teman, di sini IWP share kesampaian ya bagaimana best race lap ditorehkan David Munoz. Ini adalah pembalap yang sangat bagus mas di 2025 dan artinya dia memang sudah senior di sini, Cak. Tapi di sini Cak, David Munoz ternyata
di bawahnya Veda Ega, hanya bisa nongkrong di posisi 16. Dan teman-teman, jika kita melihat data ini secara kasat mata fix memang Veda di atas rata-rata untuk kelas rookie. Sekali lagi kita ngomong rookie ya Kang Mas ya. Ntar ada yang komen nih, 8 aja bangga banget Mas, ini rookie Mas. IWP yang sedikit tidaknya tahu bagaimana motor, bagaimana kita harus adaptasi dengan motor yang berbeda. Itu tentu nggak mudah, Cak. Apalagi ya teman-teman, setiap jengkal dari tikungan itu membutuhkan kepresisian sangat tinggi ketika kita mengambil tikungan-tikungan tersebut agar lap time-nya bagus. Nah, teman-teman, kita akan melihat dari sini sebenarnya Veda itu kuat di mana nih dan lemahnya di mana. Kita akan intip dari sini, Cak, sebagai gambaran sampean. Jadi seperti biasa Mas ya, IWP selalu sodorkan ke sampean masing-masing pembalap untuk melihat kekuatan dari Veda. IWP akan fokus ke Veda ya teman-teman. Jadi nyuwun sewu Kang Mas. Biar kita juga terpahamkan ya, tercerahkan maksudnya ya, supaya kita tahu nih bahwa memang pembalap Merah Putih Gunung Kidul ini memang kuat ya, tidak hanya teori tapi Veda memiliki kekuatan yang tidak bisa kita remehkan. Nah, teman-teman, kalau kita lihat best parcel time Grand Prix Thailand di hari pertama, maka bisa kita simpulkan bahwa ternyata yang sangat kuat pada T1 adalah Verone. Kemudian kedua adalah Oshii dan David Munoz juga very strong di T1 ini, termasuk juga Yamanaka kuat. Nah, di sini Cak kita lihat ternyata Veda hanya mampu nongkrong di posisi 9. Artinya di T1 ini ya Veda harus bagaimana bisa mengoptimalkan kekuatannya, dan jika kita lihat ternyata Veda agak lemah di T1, tapi pada T2 Veda langsung melesat masuk posisi 5 besar. Ini adalah sebuah bukti di mana Veda ternyata memiliki kemampuan pada saat melibas tikungan flowing yang super fast. Itu yang kita bisa simpulkan. Dari sini Cak, pada T3 kita melihat bahwa Veda kembali lagi melorot Mas. Jadi kalau kita lihat di sini Veda kembali ke 9 ya. Jadi kalau kita lihat T1 dan T3 ini memang menjadi kelemahan Veda. Akan tetapi pada T4 Veda kembali melejit di posisi kelima kembali. Jadi teman-teman, jika kita lihat dari sini ya, jadi dari best parcel time ini Veda perlu diperbaiki pada T1 dan juga T3 karena dia posisi terkencang ke 9, sementara T2 super strong, T4 super strong, dia bahkan mampu mengalahkan beberapa pembalap seniornya. Di sini aja Cak ya, T2 aja David Munoz yang bagus ya, di T1 dia juga terpuruk pada posisi 16. Dan kemudian T3 juga sama, Munoz di posisi ke-15. Dan artinya sekali lagi kalau kita lihat Veda ini memang sangat kencang Mas. Jadi secara umum data tidak bisa bohong, pembalap Merah Putih ini memiliki proses adaptasi yang super fast. Teman-teman, sekarang kita lihat bagaimana untuk top speed motor masing-masing Cak. Yes, ini dia Cak yang mencengangkan kita semua. Sekali lagi kita very surprise, kita sangat terkejut. Teman-teman, kita lihat di sini Veda Ega Pratama menorehkan top speed 236,8 km per jam. Ini adalah sebuah bukti di mana Veda mampu keluar tikungan dengan sangat cepat, dan artinya pula dia juga bisa masuk braking dengan sangat-sangat dekat di tikungan. Karena nggak mungkin pembalap bisa menorehkan top speed sangat bagus kalau dia nggak bisa nyolong pada saat keluar tikungannya yang pertama, dan yang kedua adalah pada saat dia masuk ke tikungan. Jadi semuanya selalu terkait ya Kang Mas ya, tentu saja. Dan kita lihat di sini Veda bahkan mengalahkan Eddie Oshii dan juga Joel Kelso. Dan teman-teman bahkan KTM pun, mesin-mesin KTM ternyata ditekuk untuk top speednya 236,8 km per jam. Ini artinya super fast, sangat kencang. Veda memiliki kekuatan untuk out of the corner ya, keluar tikungan pada last corner, dan juga Veda mampu mengerem di straight dengan sangat dekat ke tikungan. Itu yang bisa kita simpulkan teman-teman semuanya, dan tentu kita nggak akan afdol kalau kita nggak komparasikan bagaimana mesin Honda lainnya selain daripada top 3 ini. Dan kita lihat di sini ternyata Casey O'Gorman juga nongkrong di posisi ya jauh ya Kang Mas ya, tapi kita akan terkejut kalau sampai melihat bagaimana dengan Zen Mitani Mas. Cak, mesin yang sama ya kan, jadi teori IWB tadi itu cocok nih, the same bike, the same team, settingan yang sama. Ternyata Zen Mitani kedodoran Mas. Zen Mitani kita lihat di sini menorehkan waktu yang sangat-sangat rendah sekali, di mana top speednya 229,2 km per jam. Ini kalau kita komparasikan dengan Veda sudah kayak langit bumi Cak ya. Kalau secara racing ya, kalau 1 km per jam aja racing itu sudah sangat berbeda. Dan di sini kita lihat bahwa Zen Mitani ternyata dia lemah ya untuk keluar tikungan dan juga masuk tikungan.
Ini adalah gambaran kesampaian ya. Kita biar tahu nih bahwa memang Veda memiliki keunggulan yang luar biasa untuk ukuran rookie. Dia mampu merasakan feeling motornya, setiap jengkal motornya, sehingga last corner dia skor fast ya teman-teman. Dan pada saat masuk tikungan, first corner di stride dia bisa dengan PD-nya melakukan pengereman sangat dekat. Karena memang kunci top speed adalah ngerem dengan sangat dekat ke tikungan, dan pada saat keluar tikungan last corner biasanya harus buka gas secepatnya. Nah, jadi ngono Kang Mas ya. Semuanya sudah IWP jabarkan padang jinglang terang benderang ya. Jadi biar sampean juga paham kira-kira seperti apa Veda. Dan teman-teman, memang kita jangan berharap banyak dulu ya. Soalnya ini adalah rookie. Sekali lagi rookie. Kalau rookie ini kan semuanya masih adaptasi. Akan tetapi boleh dong kita berharap lebih ya. Cak, mengingat kita nggak pernah menyangka Veda bisa lolos ke Q2. Ini adalah sebuah performa awal yang cukup menjanjikan. Dan Veda tinggal bagaimana mengasah. Veda tinggal mencoba untuk mendapatkan slipstream. Veda bisa saja nanti akan lebih baik. Atau jika memang para musuhnya nanti improve dan Veda nggak bisa improve, bisa saja mundur. Namun yang penting adalah pembelajaran bagaimana pembalap Gunung Kidul ya, anak didik dari Astra Honda Racing Team ini ternyata memang menunjukkan talentanya yang berbeda dibandingkan dengan para pembalap dulunya ya, pembalap yang sudah eksis sebelumnya ya. Jadi teman-teman, mungkin itu sekilas informasi buat teman semuanya. Dan mohon maaf mungkin kalau nggak lengkap karena kita masih habis sahur nih, mata ngantuk Mas ya. Setelah subuh kita langsung buat video. Dan IWP akan pantau terus seperti requestan sampai. Seperti apa Veda hari ini? Yang jelas Veda harus memperbaiki pada T1 dan T3. Akan tetapi Veda very strong pada T2 dan T4. Ini adalah sebuah sirkuit yang teknikal, sirkuit yang menguras braking dan juga ban. Ingat, ban ini krusial di Thailand Buriram karena sirkuit ini memiliki stop and go yang tentunya dibutuhkan stability braking, dibutuhkan kekuatan dari skill teknisnya untuk mengerem, dan juga pembalap harus mampu menahan RPM. Ingat ya Mas ya, ketika pembalap mengerem maka biasanya akan ada drop power untuk mesin 250cc. Itu dikatakan Veda pada saat kita pernah ngobrol-ngobrol teman-teman semuanya. Sehingga Veda harus mampu benar-benar menjaga RPM-nya dengan sangat baik. Ya, ini dengan cara apa? Ya dengan cara masuk tikungannya harus presisi. Kemudian juga pada saat shifting atau mengurangi gear harus pas. Kalau terlalu rendah gearnya dikurangin, biasanya akan terjadi drop RPM dan itu akan berat untuk ngangkat kembali. Jadi memang teman-teman, hari ini ya dengan kondisi kemarin, maksudnya dengan kondisi yang super hot di Buriram, walaupun sedikit ada drama-drama hujan gerimis ya dikit, akan tetapi bisa kita simpulkan memang Veda memiliki talenta, memiliki kekuatan, memiliki skill yang kita juga harus acungi jempol. Dengan mesin yang notabene memang kalah dibandingkan dengan KTM, tapi ternyata Veda bisa menunjukkan kekuatannya. Masuk 8 besar ini sudah luar biasa, sudah lolos ke Q2 itu luar biasa karena pembalap rookie yang notabene masih meraba-raba seberapa limit dari motornya. Jadi teman-teman, itu informasi dari IWP dan tentu kita akan share bersama semuanya seperti apa nanti perkembangan Veda Ega, pembalap merah putih kembangan kita. Semoga saja sekali lagi Cak, Veda mampu setidaknya masuk 10 besar. Ya terlalu muluk-muluk juga sih, tapi harapannya demikian. Dan jika memang Veda bisa memperbaiki beberapa poin seperti T1 dan T3, IWP cukup pede Veda ini mampu untuk nempel para top rider di 5 besar. Akan tetapi jangan muluk-muluk dulu Kang Mas ya. Jo muluk-muluk Mas. Yang penting kita pantau. Harapannya sih 10 besar, tapi kalau ya 12 besar sih oke lah ya teman-teman. Tapi Veda is Veda. Kadang-kadang pembalap ini memang memberikan kejutan yang tidak pernah kita sangka. Semoga saja nanti pada saat race Veda mampu membuat kita bangga. Bismillahirrahmanirrahim, kita doakan ya di hari puasa ini semoga benar-benar berkah ya. Lihat aja Cak, Mitani kesulitan ya, kemudian juga Hakim kesulitan, tidak pernah bisa masuk 10 besar, tapi Veda bisa langsung ke 8. Bismillah, semoga lancar. Itu aja Cak, update benar bersama semuanya. Dan seperti biasa, langsung suka video semua, like, share, dan subscribe. Kecuali Kang Mas sama sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekandas.